Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobat semua. Baiklah, kali ini saya akan memaparkan tentang psikoedukasi pendidikan karakter dengan tema pentingnya pendidikan karakter sejak dini. Adapun psikoedukasi ini kami lakukan untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan karakter. Magister Psikologi A Konsentrasi Pendidikan Universitas Medan Area dengan dosen pengampu Profesor Dr. Sri Milvayati Magister Sains Konsentrasi Psikologi. Adapun anggota-anggotanya yaitu dengan saya sendiri, Cynthia Fitri Kausar, dan teman saya yang lain, Dini Ramadhani, Asnawati, Saiba Rizka, Dita Hairiyah, dan Indah Nurul Syahwa. Baiklah, pertama kali saya akan mencari tahu apa itu karakter. Karakter, secara etimologi, istilah karakter berasal dari bahasa Latin, karakter, karasein, dan karax. Yang bermakna dipahat atau tools for making, alat untuk menandai. Kemudian berasal dari bahasa Yunani, harasin, yang berarti membuat tajam, membuat dalam, atau to engrave, yang artinya mengukir, memahat, menandai, yang berfungsi sebagai pembeda sehingga berbentuk unik, menarik, dan berbeda atau dapat dibedakan dengan yang lainnya. Karakter banyak digunakan kembali dalam bahasa Prancis dengan karakter pada abad ke-14 dan kemudian masuk dalam bahasa Inggris menjadi character sebelum akhirnya menjadi bahasa Indonesia dengan istilah karakter. Sedangkan secara istilah, karakter diartikan sebagai sifat manusia pada umumnya, di mana manusia mempunyai banyak sifat yang tergantung dari faktor kehidupan sendiri. Secara universal, karakter dirumuskan sebagai nilai hidup bersama berdasarkan kedamaian, peace, menghargai, respect, kerjasama, cooperation, kebebasan, freedom, kebahagiaan, happiness, kejujuran, honesty, kerendahan hati, humility, kasih sayang, love, tanggung jawab, responsibility, kesederhanaan, simplicity, toleransi, tolerance, dan persatuan, unity. Karakter baru memiliki makna jika dilandasi nilai tersebut. Karena itu, national and character building harus berorientasi pada upaya pengembangan nilai kebijakan sehingga menghasilkan output yang memiliki jati diri dan kepribadian. Maka dari itu, karakter adalah watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian seseorang sebagai kualitas atau kekuatan mental, moral, budi pekerti yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebijakan virtues yang diyakini dan digunakan sebagai landasan dan penggerak dalam berpikir, bersikap, dan bertindak, serta membedakan satu individu dengan individu lainnya. Kemudian, kita lihat, karakter pula merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat. Pembentukan karakter merupakan salah satu tujuan pendidikan nasional. Telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab 2 Pasal 3 yang berbunyikan pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
Pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan yang melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama lingkungan, maupun kebangsaan, sehingga menjadi manusia yang insan. Dengan pendidikan karakter yang diterapkan secara sistematis dan berkelanjutan, seorang anak akan menjadi cerdas emosinya. Kenapa? Kecerdasan emosi ini adalah bekal yang paling penting dalam mempersiapkan anak menyongsong masa depan, karena seseorang akan lebih mudah dan berhasil menghadapi segala macam tantangan kehidupan, termasuk tantangan untuk berhasil secara akademis. Kita lihat menurut John Locke menjelaskan dalam teorinya, yaitu teori tabula rasa, anak seperti batu tulis yang kosong, yang artinya anak dilahirkan tanpa potensi apapun. Locke percaya bahwa masa anak-anak sangat menentukan karakter seseorang ketika dewasa. Kemudian Erik Erikson pun menjelaskan bahwasanya pengalaman sosial emosional pada anak usia dini akan menentukan perkembangan sosial emosional pada usia berikutnya. Kemudian Dorothy Law Nolte pernah menyatakan bahwa anak belajar dari kehidupan lingkungannya. Kita lihat di situ gambarnya. Jika anak dibesarkan dengan toleransi, ia belajar menahan diri. Jika anak dibesarkan dengan pujian, ia belajar menghargai. Jika anak dibesarkan dengan sebaik-baik perlakuan, ia belajar keadilan. Jika anak dibesarkan dengan rasa aman, ia belajar menaruh kepercayaan. Jika anak dibesarkan dengan dukungan, ia belajar menyenangi diri. Jika anak dibesarkan dengan kasih sayang dan persahabatan, ia belajar menemukan cinta dalam kehidupan. Kemudian lihat gambar selanjutnya. Jika anak dibesarkan dengan celaan, seperti dalam gambar tersebut, ia belajar memaki. Jika anak dibesarkan dengan permusuhan, ia belajar berkelahi. Jika anak dibesarkan dengan cemoohan, ia belajar rendah diri. Dan jika anak dibesarkan dengan penghinaan, ia belajar menyesali diri. Maka dari itu, dasar pendidikan karakter sebaiknya dimulai sejak dini, yaitu di usia kanak-kanak, atau yang bisa disebut oleh para ahli psikologi tersebut sebagai usia emas atau golden age. Muncullah pertanyaan seperti ini. Siapa yang berperan penting dalam pendidikan karakter? Oh, tentu saja orang tua dan guru. Kenapa? Sikap dan sosial yang ditunjukkan oleh anak dapat diterima oleh lingkungan tentunya harus sesuai dengan nilai atau perilaku yang terdapat di masyarakat. Agar anak mampu menunjukkan hal tersebut, maka diperlukan pendidikan karakter sejak dini. Pendidikan karakter yang ditanamkan pada anak sejak dini tidak dapat dilaksanakan oleh guru di lembaga pendidikan anak usia dini saja, tetapi orang tua sebagai model utama bagi anak juga harus memberikan andil dengan porsi yang lebih banyak dari peran guru. Dan bagaimana penerapan pendidikan karakter sejak dini? Baiklah, kami akan menampilkan beberapa video tentang penerapan yang dapat dilakukan oleh guru di sekolahnya dan orang tua di rumahnya dalam mengajarkan pendidikan karakter pada anak sejak dini. Learning to know, belajar untuk mengetahui. Dalam tahap ini, jelaskan pada anak dengan bahasa anak hal yang boleh dilakukan dan hal yang tidak boleh dilakukan. Learning to do, belajar untuk melakukan. Dalam hal ini, ajaklah anak untuk melakukan hal yang baik yang sudah kita jelaskan di tahap learning to know dengan metode pembiasaan. Belajar untuk mengembangkan diri. Pada tahap ini, guru memberi kesempatan pada anak untuk mengembangkan dirinya. Dan yang terakhir, belajar untuk hidup
dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.